Udah saya nyanyi lagi, tapi kok bener daya tarik itu ada di apa namanya, pohon pisang sama pohon mangga itu mas. Loh kan masnya lingo-lingo ke sana, jangan ke sana sana mas, penasaran nanti. Soalnya kan ada teman main kesini dulu ya, Oh, terus betul. ada rambut cewek gitu Hmm. kan ya. Nah itu padahal kan di sini jelas sendirian. Sendiri. Lama-lama Hujan. hujan, akhirnya saya masuk gitaran di dalam. Dalam. Begitu di dalam saya cerita, iya saya tadi lihat ada kayak mbak-mbak piye kuntilanak, sih bener, iya, oh alah kuwi po. Ya kembali lagi di Horror Kopla Indonesia bersama saya Raffi Bagas. Kali ini kita hari weekend ya, dan jadwalnya Horkop jalan-jalan. Kali ini kita berada di tempat ini ya, saudara Amares. Kita menyambangi tempatnya karena konon katanya pas dulu dia beli itu jarang digunakan. Terus hari ini katanya cerita ada hal-hal mistis di rumah ini. Ini rumahnya. Dulu itu perumahan ini milik Amares ya memang ya. Terus karena butuh uang dijualin dan ini disisain satu buat dia tinggal. Nah, ini rumahnya. Ayo kita cek langsung ke dalam ya guys ya. Terus perjalanan saya di Horror Kopla Indonesia. Langsung jalan ya. Dan ini adalah rumah dari saudara Amares ya. Ini ada ruang tamu. Kalau untuk rumahnya sendiri sih normal ya, seperti orang normal lah, rumah orang normal ya. Ini cat baru katanya, saya dulu warnanya kusam ya kayaknya. Kusam ini baru, terus ini beli baru, sama speaker karpet ini baru. Dan ayo kita langsung cek ya belakang ya. Ini yang paling menyeramkan ini lur. Nah, ini yang paling menyeramkan ya. Sek. Sama ini ya suasananya. Dan konon katanya ini di sini nih. Kalau untuk energinya sendiri di sini nih. Untuk saudara Amares sendiri masih ini ya, masih apa? Mandi. Nanti kita tunggu ya untuk menjelaskan detail-detail konon katanya ada gangguan-gangguan ya. Kalau memang di sudut ini sih kurang apa namanya, kurang perawatan sama kurang cahaya. Dan untuk ini apa namanya, ini ada sarang makhluk gaib ini seperti ini. Nah ini ya, ini bentuknya ini seperti ini nih. Ini kalau di dunia gaib itu namanya burung perak ini katanya, serabut perak. Ini sebenarnya gaib ini, tapi bisa kelihatan ya. Dan ini kolam ini tempat bidadari mandi katanya tuh. Ini apa? Nanti kita akan mewujudkan ya sosok-sosok misteri yang ada di sini ya. Ini kolam ini dari tahun berapa ya? 2003 untuk kolamnya ya. Ini jarang digunakan soalnya kan saudara Amares sendiri itu memang kesibukannya banyak ya. Dia itu usaha properti, terus ya ini disisain satu ya. Sebenarnya perumahan di sini itu semua milik Amares karena butuh uang ya, jadi disisain satu, yang lain dijual. Nah ini sisanya untuk masa depan.
ini. Ya, kembali lagi di Horror Kopra Indonesia. Bersama saya Raffi Beges dan ini Amares. Bukan bintang tamu tapi ya. Kali ini acara Horkop ini Sambang Griau. Sambang Griau itu apa, Mas? Kalau sambang itu kan mendatangi ya. Griau itu rumah kalau bahasa Jawanya ya. House, open house. Mampir berarti. Iya. Griau itu kan rumah ya kalau bahasa Jawa. Perumahan Mas Gria. Nah, ini kita akan menyambangi yang tadi sudah mengambil gambar meliput. Ini kondisi rumah dari Mas Amares ya. Kalau untuk ceritanya sendiri ini saya dengar-dengar ya kawan Horkop, dulu ini Mas Amares ini kan pengusaha ya properti. Dan ini rumahnya itu buat perumahan dan karena butuh dijualin semua, sisain ini satu. Ini untuk tempat tinggal Mas Amares untuk nyepi ya. Atau jarang orang tahu ini Mas Amares ini latar belakangnya apa ya, sebenarnya pengusaha. Ya ini Ya pengusaha. enggak pengusaha juga, Mas. Kita ya umum-umum biasa kayak orang-orang lain. Menutupi biasanya sobat Horkop ya. Tadi kan kita sudah mengulik tempat ini ya. Wah, Ini kan berarti lama nggak digunakan Mas ya? ya, Sekitar berapa tahun ya. Ini kan dulu catnya kan nggak seperti ini sih Mas ya. Dulu pertama waktu ini dibangun itu, Mas, ini warnanya abu-abu. Karena sudah bertahun-tahun masih utuh dari yang pertama itu, akhirnya kok kayak bosen gitu, Mas. Akhirnya cat biru aja nih. Kalau perumahan Ya, sini Pak. sendiri dulunya apa Mas? Dulu sampean beli tanahnya di sini tuh. Dulu sini sawah, Mas. Terus jenengan uruk semua ini. Semua saya diuruk semua sama pemborongnya. Hmm. Nah, itu Itu jenengan anggaran berapa Mas bangun perumahan itu? banyak, Mas. Banyak. Banyak. Ya sekitar banyak, Mas. Kamu udah sukses sekali kawannya ini ya. Ya, amin insyaallah. Sukses sekali karena perumahan ini kan properti itu kan itu hancur dijualin semua ini kenapa Mas kok bisa sampai dijualin itu? Ya kan namanya orang, Mas, Iya, betul, butuh Mas. uang gitu Namanya ya, juga dijual. perumahan ya. Iya. Kalau nggak dijual buat apa ya? iya. Namanya juga perumahan. Ini kan dulu namanya Gria ini ya, Gria atas langit Mas. Ya di atas awan. Ini tempatnya ini Gria atas awan, dicari saja ini punya Mas Amares ya. Perumahannya itu Gria atas awan ya. Kalau yang mau ini beli properti ini bisa hubungi Mas Amares. Linknya di sini. Deskripsi ya di bawah. Dan ini kan kata jenengan kan dulu pas awal-awal mulai bosan dan ngumpet di sini, mulai menempati di sini itu kan katanya ada ini ya apa gangguan ya. Iya, Mas, betul. Kita pernah yang berkunjung terus melihat suatu hal yang aneh, jengkel gitu. Banyak, Mas, di sekitaran perumahan sini tuh agak serem sih karena memang untuk kegiatan di perumahan ini kan umum-umum sepi sih, Mas. Paling anak-anak kecil sore pada main biasa umum. Cuman ya hawanya itu beda, kayak ada sunyi gitu, mirip-mirip ya kayak di pedesaan lah. Ini perumahan rasa pedesaan ini Mas, enak. Kita orang kalau mau tidur di sini, wah tenang, pikirannya jadi enak.
Cuman di balik itu, nah banyak kejadian-kejadian aneh. Kalau saya sendiri di sini sudah berapa Apa ya? ya kiranya lumayan lama lah di sini tuh saya merasakan ada yang ngikut saya gitu. Nah, itu Kayak mistis ya. mistis. Tapi kan di sini kan perumahan elit sih Mas ya. Ya elit-elit aja sama aja Mas. Kalau angker ya angker Mas. Namanya juga sepi ya. Kalau Iya. elit itu seringnya kan beli rumah terus nggak dipakai buat pakai berangkas itu Mas ya. Ya lulu gue gitu Mas. Ini ya sobat ya, belakang ini sampai 200 meter ini punya Mas Amares itu ya, belakangnya ya. Terus ada ruangan bawah tanah tapi nggak boleh diekspos sama Mas Amares, katanya cukup memang itu pusat ya, Bawah tanah bawah tanah itu sapi pusat. tank Mas. Nah iya makanya kan itu pusat ya. Iya. Pusat kejelekan Mas. Itu pusatnya katanya. Nah ini katanya kan ada teman main ke sini dulu ya. Oh, Terus ada rambut cewek gitu kan ya. Nah itu padahal kan di sini jenengan sendirian. Sendiri. Apa jenengan tim bawa cewek ke sini itu kan nggak ada yang tahu juga. Ini apa namanya kan Itu kan namanya rahasia kan- pribadi nah, saya Mas. makanya saya kan langsung ke sini nyamperin kan pengen ini ya klarifikasi menjelaskan lah. Iya. Kalau sekarang sih udah bersih sih nggak ada rambut Mas ya. Nggak ada, tadi habis disapu saya. Makanya kok bersih, biasanya berantakan kayak kapal pecah. Kok ini udah lumayan. Ya namanya aja cowok Mas. Ya itu waktu awal mulanya sih saya main ke rumah teman saya di suatu kampung. Yang kampungnya itu lorong-lorong. Kalau orang sini bilang lontrong lah. Gangnya gang sempit-sempit gitu Mas. Itu di rumahnya itu ada halaman terus depannya itu memang halamannya tanahnya agak luas, cuman bukan milik teman saya, milik orang lain. Itu ada pohon mangga sama pohon pisang. Itu berbuah nggak Mas? Ya berbuah Mas. Kalau nggak berbuah bukan pohon buah Mas, namanya aja mangga sama pisang. Itu di kampung tapi. Oh iya di dalam kampung. Nah kebetulan saya main waktu itu jam sekitar 10-an malam. Nah disambut teman saya, woi Dedi mampir sih. Oh iya siap. Saya masuk mampir, teman saya masih pada gitaran, nyanyi gitu Mas. Nah kebetulan nggak selang beberapa Tahun jauh berapa hari, enggak berapa detik gitu. berapa menit lah itu agak gerimis kecil. Kalau gerimis besar hujan Mas. Gerimis kecil. Nah itu saya masih nyanyi tuh Mas. Saya ingat itu lagunya Ungu Mas. Oh, sebelum ini ya, Sebelum saya corona berarti itu ya. iya sebelum corona itu Masih bebas itu ya. bebas, mau kemana aja bebas. Nah waktu itu saya masih inget saya nyanyi lagu Ungu, judulnya Hampa Hatiku. Nah waktu saya nyanyi, saya kan sambil noleh ke halaman situ, kok perasaan saya kok nggak enak, kayak ada yang liatin gitu Mas. Terus teman saya bilang, kowe nang apa? Kowe ndelok apa? Kok ngelinguk merono terus? Gitu kan. Ora apa-apa kok. Saya bilang gitu. Udah saya nyanyi lagi. Tapi kok bener daya tarik itu ada di apa namanya? Pohon pisang sama pohon mangga itu Mas. Loh kan, Masnya lingok-lingok ke sana. Jangan ke sana-sana Mas, penasaran nanti.
Ada gangguan tadi ya. Apa namanya? Penampakan. Ngawur ini tuh Batur. Penampakan apa namanya? SPG. Kan saya udah bilang Nah, ya kan di lari sana. kan kameramen sih nggak bisa. Kameramen ngawur. Ini soalnya kan apa namanya? Nggak jadi kesini. Perumahan elit mas banyak ini apa SPG apa namanya saham gitu ya, SPG mobil mewah itu kan banyak Rokok mas. wah kebegas. Nah itu kan ceritanya kan saya bingungnya gini loh mas, ini kan rumah sini ya kok kalau jadinya pohon pisang sama pohon mangga itu apa awal mulanya atau gimana itu? Ah kan awal mulanya kan saya dari teman saya itu. Berarti ini ya ngikut itu ya? Ngikut mungkin Sampai karena- sini. Kan teman saya bilang kowe weruh apa? Weruh apa? Ora. Saya sengaja ngumpetin terus nah kan waktu itu kan gerimis mas kok lama-lama Hujan. hujan akhirnya saya masuk gitaran di dalam. Nah, begitu di dalam saya cerita iya saya tadi lihat ada kayak mbak piye kuntilanak sih bener iya oh alah kuwi po kata temanku iya sing mau weruh kuwi memang nang kono kok iso nang kono iya memang nggone nang kono lha kowe diweruhi po iya nang ndi ning nggon wete po nah ya wis ya udah akhirnya dari situ saya akhirnya kan merinding mas habis merinding waduh masuk dan nggak sambil nunggu terang sih mas habis terang itu sekitar jam 1-an itu baru terang itu saya pulang dari situ juga minta anter mas sampai ke depan sini. hingga sampai di depan rumahnya tok sama ngelewatin halaman itulah namanya aja tuan rumahnya teman saya kan dia kan pasti tahu goibnya pun mungkin kan udah kenal gitu. Jadi saya diantar sampai di luar saya pulang selang beberapa hari 3 hari kalau nggak salah 3 hari itu saya masuk di mimpi itu Cewek itu ceweknya itu bentuknya gimana mas rupanya itu tinggi nggak tinggi sih tinggi normal umum cewek lah cuman cantik banget mas matanya lebar bunder enggak kalau diwujud di mimpi loh masuk di mimpi ya matanya itu, gimana matanya ya cantik lah besar ya enggak sih maksudnya seperti cewek Jepang ya mungkin itu itu cantik mas di mimpi itu saya di kayak kenyataan itu mirip kenyataan saya diajak tidur enggak diajak ke jalan setapak itu saya ingat jalannya itu Patako arahnya itu ke kuburan mas lah di situ mbak-mbaknya itu udah ngadang di sana saya dipanggil suruh ke situ saya sampai lah gimana ya wong saya aja sendiri barangnya kan nggak ada orang lain cuma saya sama mbak itu lah saya samperin ternyata ngasih tahu bahwa di sini itu kuburannya saya nggak sempat lihat itu daerah mana ya mas? Aduh kalau daerahnya sih saya nggak tahu ya mas soalnya di mimpi itu sekitaran itu kayak semua itu peteng gelap itu sih mas jadi kayak adanya di kuburan gitu dikasih tahu bahwa ini kuburannya nah di situ saya bangun terus saya shock mas itu nanti tidur di sini apa enggak? Di sini saya di sini Sendirian ya? sendiri posisi sendiri
Nah, terus habis itu gimana? Ya saya Mimpi itu maksudnya. saya ambil wudhu lah, sholat subuh saya berangkat kerja. Sampai besoknya lagi saya mimpi seperti itu 3 kali, Mas. Kalau 3 kali itu bukan sebuah kebetulan biasanya ya. Itu karena pertanda sih ya. Mungkin apa gimana gitu. Kangen mungkin ya. Saya kalau kamu nggak tahu itu. Nah, sudah 3 hari itu mimpi saya seperti itu terus. Sama itu sosoknya. Sama itu. Nah, begitu pas berarti 4 harinya itu saya main ke kosan teman saya, Mas, mampir. Kebetulan itu di sana ada ceweknya teman saya masuk, main lah, ngobrol. Teman cewek saya itu keluar, akhirnya ngobrol berdua sama teman yang cewek, yang cowok, yang cewek. Kirain yang keluar yang bukan punya teman saya, Mas. Bukan punya saya. Bersama. Kalau itu tidak bisa Mas. Kalau bisa ya tidak apa-apa. Nah, itu saya kok berasa berat, badan berat, kepala pusing, Kenang-kenang kan? mungkin kurang darah biasanya. kayaknya saya kok tiduran sempet ketiduran sedikit. Berarti apa bahasanya, Mas, kalau ngeles itu apa? Namanya ini tidur sekejap mata. Ya itu begitu. Tapi tiba-tiba saya ini, Mas, Ingat? enggak. Kirain inget langsung. Ya itu lain lagi. Pantas lemes itu. Itu saya direp-repi, Mas. Nah, bentuknya itu saya baru tahu yang aslinya. Walaupun pas kemarin saya dilihat di teman saya itu agak nggak jelas, cuman memang lihat sekilas, tapi memang benar-benar ngeliat. Lah, itu pas waktu direp-repi saya tidur sekejap mata itu, kok ya Allah, kaget. Saya sampai kaget, Pak. Kata teman saya kejar-kejar, Mas. Terus saya dibangunin. Akhirnya saya bangun. Saya kerengosan. Nah, teman saya sok. Lah kowe kenapa kowe? Ora, wah, aku bar direp-repi ya. Yo raup sik. Saya cuci muka. Rokok dulu 1, terus pulang langsung. Saya udah enggak kuat. Badan saya dalam semua, Mas. Saya lemas pulang. Lah, sempat besoknya langsung ketemu berangkat kerja itu saya. Kebetulan teman saya itu ada yang tahu inisial aja Heri ya, Mas. Heri itu tahu hal-hal yang goib-goib gitu loh. Heri Panca. Ya Heri ya gitu. Saya tanya. Saya coba tanya, Mas Heri, sampean iso ndelokke tak? Sampean bisa lihat ke saya enggak, Mas? Bisa lah, apa yang mata ya? Ya bisa. Orang saya jelas, saya bukan goib, Mas. Nah, saya tanya. Saya kan cerita dulu, Mas Heri, saya kok di mimpi kayak gini, Mas. Lah kok bisa lah ketemune nang ndi yo? Ya itu waktu main ke rumah saya, Mas. Lah kok iso maro? Wes coba tak delokke sik selok. Saya tungguin. Ternyata katanya Mas Heri itu si goibnya itu suka sama saya, Mas. Jarang-jarang itu, Mas. Nah, jadi dia itu ikut terus sampai ke rumah. Nah, di situ saya mulai curiga di rumah. Rumah sini. Rumah sini. Ini kok ada rambut panjang. Saya setiap nyapu bersih-bersih di rumah. Rambut siapa?
tapi nggak ada gangguan sama sekali gitu mas, nggak ada sama Kalau sekali. namanya itu sananya itu ngasih tahu nggak namanya siapa? Nggak ngasih tahu sama sekali mas. Nah itu harus dicari tahu mas. Susah kalau itu sudah lupa. Ini sepertinya di sini nih mas. Masih kamar ada di ini sini? ya, masih ada. Kalau menurut Mas Raffi? Masih ada nih mas di sini. Kamar yang ini yang tertutup ini mas. Rambutnya panjang, matanya itu seperti ini ya. Cewek yang ada di ini film Inuyasha itu ya. Cewek itu ya. Agak lebar. merah, lebar, terus mukanya hitam mas, bener? Tapi enggak sih kalau ini putih mas. Bukannya itu putih di sini ya, berdiri di sini. Sukanya itu ngaca di sini. Kawan ya, sukanya ngaca. Apalagi kalau Mas Amar itu ini apa? Enggak di sini itu dia suka berdiri itu ngaca gitu ya. Terus nyisir rambut, makanya rambutnya jatuh sih itu ya. Ya, Kalau mungkin itu, Mas, menurut ya. ini ya, apa, pandangan dari ini topi hitam ya. Sekarang ganti topi hitam, Iya, nggak ini kan kacamata. kacamata Oh. ini topi hitam. Kalau topi ini kan sejarahnya juga panjang. Karena belinya dipanjang. Iya, betul. Nah ini bedanya kalau mata ini kan melihat ya. Kalau kacamata melihat, kalau ini langsung transfer ini mas. Transfer uang, Transfer apa seperti bentukan itu sih mas. bentukan apa? Bentukan perwujudannya gitu ya. Kalau untuk menurut itu sih ya sering ngaca ya, nyisir itu makanya rambutnya jatuh. Sebenarnya itu niatnya itu baik mas. Gimana itu? Kalau Mas, menurut niatnya? betul sih ya. Suka itu ya memang namanya juga makhluk ya, punya rasa cinta ya. Makanya itu kan kalau sobat horkop ya yang ini kemana-mana itu nggak masalah sih dicintai, dan hal seperti itu nggak masalah ya. Apa namanya jin itu kan ada ya yang Tapi cinta. kan beda mas, kita kan manusia gitu loh mas. Iya, Jadi kan beda. ada perasaan takut, Beda apa namanya, was-was kayak gitu sih mas. beda alam ya, cinta dua alam berarti. Sinetron berarti mas. Cinta itu kan banyak sih, namanya juga cinta itu dibahas itu susah mas ya, namanya cinta Sulit. sangat sulit itu. Kalau cinta itu sulit banget ya, apalagi kan semua makhluk itu kan punya cinta ya. Apalagi yang jomblo sulit. Nah itu dari situ ya jangan dilarang. Kalau orang sudah cinta itu takutnya Takutnya. takutnya itu sananya apa, bunuh diri. Padahal udah mati sih mas. Itu belum mati mas, Oh belum mati. sekarang ini masih di sini. Takutnya- Mas jangan nakut-nakutin lah. Saya Takutnya sendiri, kan mas. nanti mau bunuh diri sananya itu kita kan jadi gimana ya, soalnya sudah nggak bisa bunuh diri kok mau bunuh diri Iya itu kan bingung. dari itu kan ini lah. Terus kalau rambut itu sih sekarang kayaknya sudah nggak ada ya. Sudah sih Jarang ya? mungkin sudah jarang karena kan Mas Heri itu kan bilanginnya ngasih tahu saya gini, coba kamu muter lagi ke rumah temenmu yang kamu main itu, terus sama lihat tempatnya itu, terus kamu pulang. Begitu kamu pulang terus kamu bilang, walaupun nggak ada siapa-siapa kamu bilang aja di rumah, udah sih nggak usah ngikut saya nggak apa namanya, nggak ada manfaatnya gitu loh. Saya bilang sendiri itu mas, saya bilang sendiri di sini. Nah pas kebetulan saya bilang seperti itu, besok harinya sampai sekarang alhamdulillah sudah nggak di mimpi lagi gitu. Nggak di apa namanya, Nggak diikutin lagi. nggak diikuti lagi sampai sekarang alhamdulillah. Dan rambut-rambut pun sudah hilang, sudah nggak ada. Masalahnya itu satu mas, Mungkin apa mas? kalau jenengan itu dulu beli ini nih ya, apa namanya, sampo yang biar nggak rontok itu, nggak rontok itu pakai pergi. Berarti nggak usah itu mas, nggak usah susah-susah nyapu gitu mas. Iya, itu kan namanya juga ini makhluk ya, kadang gatel juga ya. Iya betul. Iya, Butuh kepalanya sampo itu juga, kan, iya, pingin kan sampoan sama, sebenarnya. di alam sana juga. Makanya kan
rambutnya apalagi kan alam sana Panjang. panjang-panjang. Itu kalau dilihat sama Mas Heri itu rambutnya itu dari depan sampai belakang Mas, itu rambutnya kok. Itu kan makanya samponya kan harus banyak. Nah makanya Makanya- habisnya juga banyak Mas. Nah itu makanya kan agak repot juga ya. Kalau pihak sana itu ngurusin rambut juga kan kadang nggak terurus. Apalagi kan umurnya panjang-panjang ya. Makanya kalau untuk melihat seperti itu yang agak aneh itu ya wajar gitu ya. Karena jarang juga ya buka salon atau potong rambut kan jarang. Jarang kan jenengan lihat ya ini apa Salon goib gitu. itu kan jarang sih ya. Makanya kan panjang, kadang ada tanduk. Itu kan ada, kalau tanduk kan biasanya itu kan dulunya apa namanya suka ini ya pusing kepala. Kalau konon katanya kan sukanya pusing itu akibat dirinya sendiri dulunya semasa ini. Pusing banyak utang kali Ya Mas. itu rentenir juga banyak itu kan, kalau ini bisa keluar tanduk juga. Dan Ya. dari itu saya sudah clear Mas ya. Sudah clear lah, mulai sampai sekarang aman-aman aja sih. Makanya sudah warnanya sudah beda itu ya. Ya mungkin karena saya ganti warna cat rumah, suasananya agak, hawanya itu agak cerah padam gitu. Ini apa namanya kan Kohnaulan itu ya. Kemarin kan pesen itu katanya rumahnya Amares itu dulu ada ini ceweknya itu sebelum jenengan ikut Kohnaulan kan dulu ini ya belum dikasih ilmu sih ya. Iya belum. Enggak punya cewek Mas saya Mas. Sampai sekarang. Nah itu kan dulu kenalan kan pesen itu coba didatengin rumahnya gimana sekarang ya. Terus usaha propertinya gimana itu kan alhamdulillah kan sudah terjual semua. Ya lancar lah Mas. Dari situ kan berarti ya aman itu. Ya yang penting kita mau usaha lah Mas. Sedikit yang penting kan lancar ya. Yang penting lancar. Jual genteng dulu. Ya. Enggak, jual tembok itu ya. Kepengennya sih bisnis yang lain lebih, Kalau properti itu menguntungkan ya, Mas. ya bisa menguntungkan sih Mas. Cuman Tapi kan karena banyak ini ya. Pinjaman mungkin ya. iya, harus pinter-pinter muternya Mas. Jenengan enggak main saham sih, Mas. Enggak Mas, repot Mas, nanti kayak yang lain-lain Mas. Oh, tangga-tangga banyak yang main saham sih Mas. Ini Mas ya. Ya kalau saya sih yang penting yang ada aja lah, yang aja dulu dikerjakan, baru pindah yang lain kayak gitu. Ini sangat ini ya. Ini banget ya edukasi dari Mas Amares ini sangat bermanfaat ya buat sobat-sobat. Amin. Ini usianya masih 19 tahun. Sudah 19 memiliki tahun itu perumahan. sisanya. Sudah bisa menjual perumahan, menjual rumah orang tuanya, menjual motor. Habis Mas. Habis. Berarti habis semua. Ini tinggal satu ini. Nah, dari situ kita ya metik pelajaran ya, sobat. Jangan dipetik sobat. Ini bahaya. Jangan ditiru. Nah, suruh main saham juga sudah enggak usah bosan Mas ya, barangnya hidup itu cuman Ya, duit ya. Dan itulah sekian kisah dari horornya ini ya, rumah ini ya, sampai sekarang bisa ditempati lagi oleh ya Mas Amares. alhamdulillah ini membawa berkah rumah ini tuh, masya Allah, bawa rezeki yang banyak dari usaha-usaha saya jadi lancar. Itu karena saya tinggal di sini, walaupun beberapa ada hal-hal yang enggak janggal gitu, tapi kan insya Allah bisa diilangin gitu Mas. Ya itu dia kesekian dari Mas Amares ya. Rumah horor tapi Berkah, berkah. Dan bermanfaat. inilah rumahnya ya. Ini Walaupun beli kecil. itu tahun berapa? 1947-an dulu ya. Masih muda sini Mas. Dulu atau jenengan masih SD dulu Mas ya? Enggak. Oh kok masih SD? Kan sudah properti Mas ya? Iya.
Berarti jelas ya tua banget ya. Ini udah tua banget. Sebenarnya Mas Amares ini tua, tapi kelihatannya muda karena maklum lah ya orang ini sih apa semuanya serba ada jadi kecukupan jadi kan nggak cepet keliput Mas ya. Amin, amin. Dan dari situ untuk sobat Warkop makanya kalau pengen awet muda jadilah orang kaya Mas ya. Ya bukan referensi juga Mas, kalau orang kaya itu kan nggak mesti katanya kan Minimal kan ini Mas apa keturutan iya gitu. keturutan lah mau mobil Kesampaian, kesampaian rumah kesampaian istri kesampaian mau punya perbankan kesampaian hotel kesampaian pesawat kesampaian gitu, Yang Mas. belum bisa sampean istri Mas. Belum bisa sampean. Istri kan bisa beli Mas, enggak yang beli ah. namanya kan juga mahar sih Mas. Oh iya. Mahar kan pesawat juga beli Mas. Tuh. Kalau enggak ini aja, ini rumah dijual lagi aja Mas. Biasa saya tinggal di mana Mas? Nah kan bikin lagi aja, simpel aja. Sekarang kan rumah sekarang udah mahal-mahal Mas. Enggak ah Mas, ini rumah bawa berkah Mas. Rumah dari jeripayah Mas Amares sendiri ini ya. Dari Bawa berkah. sekian ratus rumah tinggal ini satu ya. Yang namanya juga pengusaha. Usaha. Jadi untuk sobat Warkop jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita sambang Grio nanti kita akan mengunjungi tempat-tempat rumah-rumah yang terbengkalai seperti di sini Mas ya. Tuh, ini terbengkalai Mas. Kan Bisa harusnya tinggalin. terbengkalai itu. Makanya nanti kolom komentar diisi tempat siapa yang mau kita datangin, nanti kita datangin ya. Termasuk tempat rumah yang nggak kelihatan juga nanti kita datangin ya. Baik. Dan cukup sekian dari saya Raffi Bagas di Warkop, dan ini sobat saya. Amares. Tonton terus, like, komen, dan subscribe jangan lupa agar channel ini bisa berkembang dengan pesat. Salam dari saya. Horkop Horor Kopla Indonesia. Tek tek tek.